Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu membicarakan tentang topik kekinian Indonesia hari ini, masih seputar tagar kabur aja dulu. Kita tahu bahwa kabur aja dulu ini adalah tagar yang menjadi viral di platform media sosial, Twitter, Instagram, dan tagar ini merefleksikan keresahan anak-anak muda, sehingga mereka berpikir untuk pergi ke luar negeri, apakah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah, karena menurut mereka kalau tetap berada di dalam negeri kondisinya tidak kondusif. Ya, sebenarnya adalah sesuatu hal yang niscaya. Ya, manusia itu apabila menghadapi situasi yang tidak kondusif di tempat tinggalnya, di tempat asalnya, dia akan, salah satu strategi dia untuk menjaga kehidupannya, salah satu strategi dia untuk survival itu adalah melakukan migrasi, pindah ke tempat yang lain, ke tempat yang lebih aman, yang lebih sejahtera, yang lebih makmur, yang lebih kondusif. Ya, kita bisa melihat contoh sejarah yang panjang tentang itu. Ya, kalau dari kitab suci kita bisa melihat misalnya bagaimana Nabi Musa melakukan migrasi, melakukan hijrah ketika dia dikejar oleh Fir'aun. Nabi Muhammad juga melakukan hijrah ketika beliau menilai bahwa dakwahnya di Madinah, di Mekah itu sudah tidak kondusif lagi. Ya, bahkan terancam keamanan, terancam nyawa, sehingga menyebabkan beliau memerintahkan para sahabatnya dan beliau sendiri kemudian melakukan pindah hijrah ke tempat yang lebih kondusif. Dalam sejarah-sejarah lain kita juga melihat misalnya ada proses perpindahan yang masif dari Eropa ke Amerika, ke benua Amerika, abad 16 sampai abad ke-19. Dari Spanyol, Prancis, Inggris, mereka pindah ke Amerika Utara, ke Amerika Selatan, ya, sehingga kemudian mereka menjadi penduduk, bahkan bisa menggantikan penduduk aslinya, yaitu bangsa Indian. Nah, perpindahan itu terjadi karena kondisi Eropa yang tidak kondusif. Mereka mencari tempat yang lebih aman, yang lebih bisa memberikan kesejahteraan secara ekonomi, dan tempat itu adalah benua Amerika. Bahkan sebelumnya pada abad ke-10, bangsa Viking juga telah terlebih dahulu migrasi dari Irlandia ke benua Amerika, Amerika Utara tepatnya. Ya. Jepang abad ke-19 melakukan migrasi, pindah, ya, sebagian dari mereka ke Hawaii. Ya, begitu juga kita perhatikan Cina banyak melakukan kalau bahasanya kabur, ya, bahasa anak-anak muda yang viral di media sosial, kabur, melakukan migrasi ke berbagai macam negara. Contohnya misalnya ke Amerika Serikat pada abad ke-19 itu adalah bangsa Cina melakukan migrasi yang cukup besar ke Amerika. Ya. Jadi ketika menghadapi potensi keadaan situasi yang tidak nyaman, tidak aman, tidak makmur, tidak kondusif, maka salah satu strategi yang dilakukan oleh manusia pada umumnya memang adalah melakukan migrasi, melakukan perpindahan, melakukan perjalanan. Kalau bahasa tagar itu adalah kabur. Ya, kabur itu adalah salah satu solusi
yang akan dilakukan oleh manusia ketika mereka menghadapi kondisi yang tidak kondusif di daerah asalnya. Nah, apakah itu salah? Tidak, bahkan itu sesuatu yang niscaya untuk dilakukan, ya, bermanfaat untuk dilakukan. Karena kita ketahui misalnya SDM suatu negara yang di negaranya dalam keadaan tidak kondusif, kemudian pindah ke negara lain yang lebih menjanjikan, lebih sejahtera. Di sana dia mengembangkan dirinya, ya. Contohnya seorang mahasiswa yang dikuliahkan atau kuliah di luar negeri, di sana dia memperdalam ilmunya, kemudian bekerja di luar negeri itu, bahkan mendapatkan posisi yang penting. Kemudian setelah dia mendapatkan skill, ilmu, jaringan, ya, dia kemudian pindah kembali ke negaranya, bisa memberikan kontribusi yang besar untuk negaranya. Kita ambil contoh itu adalah Pak Habibie, ya, bagaimana beliau setelah selesai doktornya bekerja di perusahaan Boeing di Jerman, ya, perusahaan pesawat terbang di Jerman, bahkan menjadi manajer penting di situ, ya. Beliau tidak kembali ke Indonesia. Baru setelah Pak Harto meminta beliau kembali ke Indonesia, beliau kemudian mencurahkan ilmunya untuk mengembangkan penerbangan di Indonesia dan pengembangan teknologi di Indonesia, bahkan kemudian sampai beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, ya, yang ketiga. Nah, itu semua adalah manfaat dari tadi, ya, melakukan kabur ke luar negeri. Kalau kaburnya itu dilakukan secara produktif, ya. Dampak lain juga kita tahu bahwa SDM suatu negara yang pindah ke negara lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, sesungguhnya dia juga membantu negara asalnya dengan istilahnya adalah remittance, ya. Dia mengirim misalnya pendapatannya, penghasilannya kepada sanak keluarganya di Indonesia. Dengan kiriman uang itu, sanak keluarganya bisa membangun rumah, membangun usaha. Nah, itu dia mendatangkan devisa bagi negara dan juga membantu perkembangan ekonomi keluarganya di negara asal, ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Dan kemudian kalau mereka berhasil, mereka membentuk jaringan sosial, ya, networking tersendiri, apakah networking bisnis, networking ekonomi, networking politik, yang semua itu bermanfaat bagi bangsanya ketika bangsanya nanti membutuhkan itu. Jadi kita sudah banyak melihat diaspora, ya, yang telah memiliki jaringan bisnisnya, jaringan kerjanya, jaringan politiknya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Jadi kabur aja dulu itu tidak sesuatu yang buruk. Itu sesuatu yang sesuatu yang baik kalau dilakukan dengan cara yang baik, dipersiapkan juga dengan baik. Nah, bagaimana agar kabur aja dulu itu nanti menghasilkan hasil yang baik, tentu perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, pada topik yang lain nanti kita akan berbicara bagaimana agar kabur aja dulu itu bernilai manfaat jangka panjang bagi yang bersangkutan, bahkan bagi negara yang ditinggalkan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mohon kiranya berkenan untuk memberikan share, like, komen, dan subscribe agar channel ini terus bisa berkembang. Terima kasih atas perhatian Anda semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.